Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laras, ya Nggih. Laras. Nggih, Ustazah Mai, hari ini masuk di hari ke-11 Ramadan. Apa kabar Ustazah pagi ini? Alhamdulillah. Semoga barokah, dosa-dosa bisa terangkat Amin. dan amal bisa diridhoi dan diterima oleh Allah, serta doa menjadi mustajabah. Amin. Baik, Ustazah, pagi ini membahas tentang Ramadan ini dijadikan sebagai momentum kita untuk hijrah dan juga perubahan diri tentu ke arah yang lebih baik begitu nggih. Insya Monggo, Allah. nggih. Disampaikan untuk mukodimahnya pagi ini, Ustazah. Oke. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di awal 10 hari kedua 11 Maret 2025, 11 Ramadan 1446 Hijriah. Sungguh Allah tetap dan masih memberikan begitu besar nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita masih bisa, alhamdulillah tadi sudah sahur dan semalam juga insya Allah sudah taraweh, bahkan mungkin ada yang menambah lagi dengan tahajud. Semuanya itu tidak ingin kita ini Ramadannya sia-sia. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi berusaha terus melakukan kesempatan emas untuk berhijrah, yaitu ingin merubah keberadaan diri ini menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga momen hijrah ini tidak hanya sekedar pindah tempat secara fisik, tetapi juga berpindah dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik. Terutama bisa terus mengekang dari perbuatan maksiat sehingga menjadi hamba Allah yang taat, yang dulunya lalai senantiasa sekarang diliputi dengan penuh kebaikan. Namun sebelum berlanjut tetap kita mohon pada Allah, semoga salawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia suri toladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju terang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan siapapun dari kita ini yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Pendengar yang berbahagia, apakah makna hijrah dalam Islam itu adalah berarti meninggalkan sesuatu. Kalau dalam konteks spiritual, hijrah itu berarti meninggalkan kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah riwayat dari Bukhari dan juga Muslim. Sehingga jelaslah para pendengar sekalian, hijrah yang utama, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bukan hanya berpindah tempat, tetapi meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu momen yang baik, tempat itu insya Allah di tiap bulan Ramadan ini. Nah, dan itulah dengan waktu yang disediakan oleh Allah selama 1 bulan penuh ini, terlebih lagi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, senantiasa melipat gandakan pahala dan membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Maka itulah jangan sampai kita sia-siakan, abai sudah betul puasa tapi hari-harinya tidur melulu tanpa berbuat yang terbaik untuk diri, keluarga, dan sekitarnya. Tetapi harus diingat dan diawali betul bahwa di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini harus penuh dengan keimanan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh betapa bahagianya kita ini yang terus berharap agar dosa-dosa yang menempel pada tubuh kita ini satu persatu beriringan dengan berjalannya waktu sampai sudah di Ramadan ke-11 ini akan terangkat, akan rontok, sehingga kesempatan untuk memperbaiki diri ini terus kita upayakan tetap bersemangat memperbanyak ibadah, apalagi hal-hal keburukan-keburukan baik dari lisan, mata, telinga, pikiran, dan terutama juga hati kita tinggalkan untuk mendapatkan perubahan diri yang lebih baik. Karena memang telah dituntunkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di dalam Al-Quran ini Allah telah menurunkannya, apalagi bertepatan dengan turunnya Al-Quran dulu adalah di bulan Ramadan. Yang tidak lain adalah semuanya itu petunjuk bagi manusia yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kesempatan-kesempatan tadi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya dengan mengharapkan dosa-dosa terampuni, tidak lain adalah bagaimana kedekatan seorang hamba itu dengan Al-Quran. Senantiasa ada kerinduan, jangan sampai tidak membacanya, kemudian difahami maknanya, dan kemudian dengan pemahaman itulah diupayakan seoptimal mungkin untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah bagaimanakah langkah yang harus kita upayakan dalam
perubahan diri yang mulai di bulan Ramadan ini adalah yang awal tadi sudah bisa kita lihat bahwa adalah kualitas ibadah yang selama ini kita lakukan harus dengan ditingkatkan. Salat sunnah rawatib, ya. Tarawehnya jangan sampai ada yang tertinggal karena terlalu kencang sampai ngantuk, atau sudah didahului dulu dengan tawaf di Super Indo, tawaf di mall, ya, sehingga tarawehnya hilang. Sudah malamnya tidak bisa terbangun dengan baik sehingga sahurnya juga kesusu. Nah, ini diupayakan tidak seperti itu. Bahkan zikir dan doa di segala kesempatan adalah terus dilakukan. Tidak sampai lisan ini kering dari berzikir dan berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Adalah di saat berbuka, di saat sahur, ya, di saat sujud, di dalam sholat kita, ya. Kemudian di saat setelah adzan dikumandangkan antara adzan dan iqomah, itulah termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Maka itulah tetap semangat terus meningkatkan dan bertadarus Al-Quran, ya. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, karena ini sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan terus, fa insya Allah akan ada kemampuan dan kekuatan dari Allah untuk meninggalkan kebiasaan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dan pernah dilakukan akan ditinggalkan. Tidak berkata yang baik, tidak berkata yang jelek, kecuali yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam. Waqul khairan aul yasmut, ya. Hal-hal yang kiranya tidak membawa manfaat untuk peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak usah ditonton. Banyak hal-hal yang biasanya malah mengurangi tadabbur kita, mengurangi waktu-waktu zikir dan bacaan Al-Quran kita karena asyiknya membuat konten-konten di TikTok yang hanya untuk kesenangan semata. Nah, ini berusaha kita terus ditinggalkan. Jangan sampai ada rasa karena ngantuk kemudian bermalas-malasan setelah mendengar adzan, apalagi kemudian lalai. Ya karena tadi usah puasa supaya tidak melakukan dosa, jadi lebih baik tidur, itu pikirannya. Tetapi ternyata tidurnya berlebihan. Waktu-waktu sholat malah terlewati. Dan ini tidak ada keniatan dalam dirinya untuk berhijrah dari yang tidak baik dulu-dulunya, ya, bermalas-malasan, ya, untuk menjadi lebih baik. Ya kan tetap saja nanti tidak ada kualitas yang terbaik dari puasa Ramadan yang dilaksanakan ini, yang hanya itu tadi keluhan saja, ngelak saja, ya. Padahal Allah firmankan bahwa Allah ini tidak akan mengubah satu kaum sampai dirinya sendiri ini ada memang azam, semangat yang kuat untuk bisa berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, inilah yang jelas, tegas Allah sampaikan bahwa perubahan diri, hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik adalah tidak lain dan tidak bukan harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan tentunya kesempatan-kesempatan emas tentang perubahan itu adalah memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Telah tertulis di dalam tarikh bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwadan nas wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudar suhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Qur'an dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan yang bisa dilakukan untuk bersedekah ini adalah terutama kepada 9 asnaf, yang salah satunya adalah kepada fakir miskin. Dengan kondisi perekonomian negara kita yang demikian memprihatinkan ini, maka terus kita upayakan tangan kita lebih baik terus di atas, yaitu dengan kemurahan dari Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, dalam keadaan sempit maupun lapang. Terus walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tetap bersedekah, berinfak kepada fakir miskin. Kalaupun tidak, adalah membantu orang lain dengan tenaga atau ilmu yang kita punya. Berbagi pengalaman, berbagi tenaga untuk siapapun yang membutuhkan, dan tidak henti-hentinya menyebarkan kebaikan melalui perkataan dan perbuatan. Para pendengar sekalian, dan tentunya yang juga merupakan salah satu tantangan di dalam perubahan diri menuju kebaikan adalah menjaga keikhlasan dan konsisten setelah Ramadan. Karena apa? Ya, biasanya ini yang kita lihat ya khusus itu di Ramadan, satu bulan penuh ini. Tapi setelah itu kembali lagi. Tidak, Rasulullah kan pesan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Jadi itulah, ya kita tetap jaga semangat ibadah amal kebaikan ini agar sekali lagi tidak muspro, tidak sia-sia belaka. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka Ramadan yang merupakan momentum yang baik yang Allah berikan kepada kita
untuk bisa berhijrah menuju kebaikan yang lebih baik. Sudah baik, tapi lebih baik lagi. Sehingga kualitas kehidupan kita ya itu ada perubahan. Hidup menjadi lebih damai, lebih tenang, tidak gerusa-gerusu. Mengambil kebijaksanaan adalah dengan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya. Demikian juga dengan ibadah ya, yang sholat biasanya diulur-ulur, terus diupayakan waktunya sesuai setelah adzan maksud saya. Demikian juga kalau kemudian tadarus Al-Qur'annya hanya malam Jumat saja, tetapi sebagaimana Ramadan ini bersama-sama bertadarus dengan kelompok-kelompok jamaah di masjid utamanya, maka itu terus berkelanjutan sebagai titik awal perubahan. Maka Allah akan tetap berikan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya kepada kita, siapa saja yang mau berubah, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah para pendengar sekalian, momentum-momentum hijrah dan perubahan diri yang terus kita upayakan, kita lakukan di bulan Ramadan sampai hari ini, di hari ke-11 ini. Insya Allah Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Okay. Terima kasih Ustazah Mai pagi ini untuk mukadimah yang disampaikan terkait dengan tema kita Ramadan sebagai momentum hijrah dan perubahan diri. Jadi meninggalkan sesuatu atau kebiasaan yang buruk dan mengganti dengan kebaikan, begitu nggih, hijrah dalam spiritual definisinya. Nah, saya mengundang Anda pendengar pagi ini bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa telepon di 0341 495 850 atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp 081 555 600 915 atau bisa mengirimkan WhatsApp ya berupa teks ataupun voice note. Kami akan nanti coba putarkan untuk yang mengirimkan voice note pagi ini. Ada yang bergabung di line telepon, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah tersambung suaranya Bapak atau Ibu? Ya, sepertinya belum bisa terdengar suaranya pagi ini. Nanti bisa coba telepon atau mengirimkan WhatsApp begitu nggih. Ada yang bergabung pagi ini Bu Wariah Molaman di WhatsApp. Ini selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, saya melakukan sholat tarawih di rumah sendiri. Di sela-sela sholat tarawih kan pakai Bilal. Yang saya tanyakan, saya sholat sendiri nggak pakai Bilal, bagaimana? Soalnya kalau saya sholat jamaah di masjid kadang batuk, saya jadi nggak konsen gitu. Nah, terima kasih Ustazah. Ya Bu Wariah, kalau sendiri ya nggak pakai. Apalagi misalnya di masjid pun Bilal itu ya tidak merupakan kewajiban
Ya juga tidak semua masjid memakai bila. Tidak mengapa Bu. Tapi nanti sambil diupayakan setelah berbuka atau sebelum tidur minum obat ataupun pakai ramuan herbal yang di situ kalau ada apa saja ya ramuan-ramuan itu mulai dari kapulaga, kayu manis, kemudian cengkeh, ada lagi sing ada lawang, kencur, jahe. Nah, itu direbus semuanya, diberi jeruk pecel dan madu, insya Allah batuk yang bandel-bandel itu akan hilang. Begitu ya Bu Waridah, tidak masalah. Ya, tapi diharapkan jangan sampai 1 bulan penuh tidak ke masjid sama sekali. Nah, karena di sana banyak kebarokahnya. Kalau sendiri kan cuma dapat 1. Di sana 27 berkali-kali. Alhamdulillah. Ya Bu Wariah, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Wariah untuk partisipasinya ya pagi hari ini. Ada yang bergabung di telepon, kita coba terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, belum bisa terdengar suaranya di WhatsApp, mungkin bisa beralih ke 0341 495 850. Sampun. Sudah dibuka. Iya. Tidak bisa terdengar suaranya. Coba kita terima telepon yang di 0341 495 850. Monggo untuk yang bergabung di WhatsApp. Sepertinya kita masih ada kendala, nanti coba kita sampaikan kepada tim teknik ya. Baik, ada yang gabung di 495 850. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman. Itu saya nantikan sejak tadi nggak dengar suaranya. Oke, monggo silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rahman. Begini Ustazah, harus itu kan harus ada yang nyemak, harus bersama-sama. Rasulullah saja itu membaca Quran didampingi oleh malaikat Jibril. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sekali lagi seorang cacat tunanetra kadang-kadang ikut tadarusan di masjid mungkin kurang dipercaya atau mungkin kurang cepat bacanya sehingga kadang-kadang tidak ada yang mengajaknya untuk tadarusan di bulan puasa. Nah, sedangkan saya itu harus saya lakukan sendiri. Lah hukumnya harus sendiri itu hukumnya bagaimana Ustazah? Karena saya ya itu tadi saya seorang cacat sehingga saya hanya membacanya mungkin tidak bisa cepat tartilan atau mungkin mungkin merasa untuk mengganggu yang lainnya yang bacaannya cepat. Nah ini sekali lagi hukumnya seorang tunanetra taruh sendirian di rumah. Demikian Ustaz. Ya Ustazah yang dirahmati Allah, mohon penjelasan untuk pencerahan hati saya ini agar lega bila ada jawaban dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman, semangatnya tadi baik sendiri maupun berjamaah. Ya, jadi insya Allah panjenengan memakai Al-Quran Braille itu ya, yang kami juga sangat bersyukur pada penciptanya Mbak Laras bisa menciptakan Al-Quran Braille ini ya, sehingga bisa dengan jari-jari itu tahu panjang pendek, tahu juga tajwidnya ya, sehingga banyak juga para tunanetra yang selain hafidhah yang perempuan ya juga bisa membacanya dengan baik. Nah seperti itu Pak Rahman, maka dengan pelan-pelan terus insya Allah tetap panjenengan mendapatkan kebaikan. Allah ini maha segala-galanya. Ya maklum, ya diberi pahala, ya disayangi ya. Apalagi kalau sendiri misalnya tidak ada yang mengingatkan, tetapi tangan ini kan terasa.
jari-jari panjenengan, pas panjang, pas pendek terasa. Tapi suatu saat ya, tapi memang tidak semua pembimbing tadarus itu sabar untuk meladeni yang pemula-pemula ini. Kalau toh ada, ikut aja yang tadarus. Ada kan kelompok yang lancar dan yang tidak lancar. Tetap minta info, saya pingin tadarus saya ini ada yang mendengarkan dan bisa dibetulkan. Ya, jadi minta ditunjukkan kepada teman di masjid sekitarnya. Kalau toh tidak ada, ya, jadi mintalah kepada salah seorang teman dekat panjenengan yang ikut membantu. Saya dengarkan ya, yang sabar ya, saya membaca ini sudah betul atau salah. Sehingga panjenengan juga dapat pahala, saya juga dapat pahala. Begitu Pak Rohman. Tapi pada hakikatnya dengan tadarus menyimak sendiri tetap ya mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Apalagi kalau merasa ada feeling, oh ini tidak benar, kan diulangi lagi. Lah diulangi lagi itu tambahkan pahalanya. Ya, jadi yang lancar, yang geratul-geratul itu tambah pahalanya berlipat karena bolak-balik diulangi lagi. Jadi tetap semangat walaupun sendiri, tapi diupayakan. Carilah ada teman saudara ya atau guru di sekitar panjenengan yang sabar bersedia mendampingi. Ya, begitu Pak Rohman. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman sudah terjawab untuk pertanyaannya. Ada yang gabung di WhatsApp, coba kita terima pagi ini Pak Permadi pagi ini yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Mira. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira nggih. Dengan laras Pak pagi ini. Disalib sama Pak Rahman tadi ya. Nggih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ndak naik Pak. Ya, selalu sehat Ustazah ya. Amin, amin. Ini Ustazah, saya pernah membaca, saya dengar Kamis Lihi Sayun gitu ya. Itu berkaitan dengan saya kalau ngelihat kanan kiri saya itu memang bunga-bunga apa itu indah sekali, dan binatang-binatang yang ada di belakang saya itu juga sangat-sangat mengagumkan. Berarti yang menciptakan itu yang paling indah ya, paling maha mungkin ya. Insya Allah gitu. Oleh karenanya Ustazah dan Mbak, saya tanya ini ya, kalau orang Jawa bilang itu apa itu jerbasuki mawa beyo gitu ya, semuanya itu pakai biaya, ya mungkin begitu ya singkatnya begitu. Oleh karenanya dengan arkanul Islam itu, sholat saja itu kadang-kadang kita pakai kopiah, pakai sendal, pakai apa, jadi harus pakai semua prasarana dan sarananya. Oleh karenanya Ustaz, saya tetap bersyukur ya Ustazah, sudah mencapai usia yang sekian ini saya bisa menyongsong Ramadan, dan saya tidak menghitung-hitung berapa Allah akan memberinya, tetapi begitulah, meskipun kita harus jerbasuki mau beliau, tapi kita harus menengok ke bawah. Oleh karena ada istilah dalam Al-Quran, wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lebih juga kalau ada kesulitan, ada dua kemudahan, insya Allah mudah-mudahan dapat penyerahan. Ustazah, tugas Mbak Mira nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi. Nggih, sampun. Oh ya. Jadi alhamdulillah ini ungkapan Pak Permadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengajak juga kita semua bahwa apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kalau toh biayanya tadi tidak bisa menjangkau banyak, tapi apa yang
kecil bisa dilakukan. Ya, jadi dengan melihat keadaan sekitar, ya setidak-tidaknya tadi perbuatan baiknya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan rohnya kecil pun adalah menyingkirkan kulit pisang, kulit durian, kotoran-kotoran yang mengganggu di jalan. Nah, ini termasuk hal-hal yang kecil. Atau kadang membantu orang yang menyeberangkan jalan. Ya, ada orang yang tua, kesulitan jalan kita bantu. Nah, hal-hal yang kecil-kecil semacam inilah yang juga bisa diupayakan tadi, termasuk menambah kebaikan. Dan ini terus berlaku tidak hanya di bulan Ramadan ini saja. Sehingga itu termasuk Pak Permadi dan para pendengar sekalian yang berbahagia, mensyukuri usia yang diberikan oleh Allah sampai saat ini, diberi keberkahan, ya. Apalagi kemudian dengan mata yang masih awas, ya. Terus ditambah tadabbur Al-Qur'annya. Ngapunten, Pak Rohman saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tunanetra masih berusaha terus bertadarus sendiri, ya. Apalagi kita-kita ini yang diberi oleh Allah jangkep pandangan kita. Semoga akan bisa fastabiqul khairat dengan Pak Rahman dan yang lain-lain. Seperti itu nggih, Pak Permadi, terima kasih. Ya, terus bersemangat tidak henti melakukan kebaikan sekecil apapun karena Allah senantiasa melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Permadi pagi ini sudah bergabung bersama kami. Saya bacakan ke WhatsApp dulu ya. Kita langsung baca 3 nggih Ustazah? Ya. Baik, ada Pak Rofik. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Rofik bertanya, antara maghrib sampai isya mau iktikaf di masjid tapi lupa niat. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Setelah Pak Rofik, ada juga Pak Yudi di Singosari. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Syekh Abdul Qadir Jailani, raja daripada wali, mengatakan bahwa ibadah utama adalah membantu orang miskin, membantu yang membutuhkan, dan memberi makan orang yang kelaparan. Sebetulnya itu merupakan hijrah puasa, tapi kenapa tidak begitu membekas? Buktinya kita tidak banyak perbaikan. Apakah puasa kita gagal? Kita masih prihatin, begitu disampaikan oleh Pak Yudi di Singosari. Kemudian ada juga Ibu Bukhari di Donomulyo. Selamat pagi. Assalamualaikum, saya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya, mungkin begitu ya. Ya baik, hanya itu saja yang ditanggapi oleh Bu Khori pagi ini di Donomulyo. Monggo 3 pertanyaan Ustazah. Oh iya, antara maghrib dan isya pinginnya iktikaf. Ya tadi kan tidak-tidaknya sudah ada, kok tahu kalau mau iktikaf kan. Ngapunten sekali lagi. Niat kan enggak harus selalu diucapkan. Tapi dari rumah tadi kan sudah, aku sejak pulang langsung nanti iktikaf. Ya, tadi diupayakan kalau iktikaf itu tidak cukup maghrib sampai isya. Ya, jadi ditambah nanti setelah tarawih tidak pulang. Niatnya sampai pagi, maksud saya mau sahur ya. Bahkan ada yang memang di masjid disediakan atau berbekal sendiri ya, seperti itu sampai sahurnya pun tidak pulang ya, berpamit sama keluarga. Saya hari ini niatnya sudah iktikaf. Nah, seperti itu kan Pak. Jadi istilahnya saya katakan tidak apa-apa, niatnya sudah tanpa dengan sadari sudah saya mau iktikaf nanti. Nah, kan sudah tidak diucapkan pun Allah Maha tahu, begitu ya. Pak Yudi ya, bahkan surat gerakan Al-Maun ini kan berlangsung terus-menerus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yakhudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau tidak ingin dikatakan pendusta, ya memang kita terus bareng-bareng, sendiri-sendiri maupun bareng-bareng, maksud saya untuk gerakan Al-Ma'un ini adalah peduli dengan para fakir miskin. Tapi pada hakikatnya memang belum bisa menyentuh menyeluruh, tetapi setidak-tidaknya ada Lazais, ya Lazaismu, Lazais NU dan juga kelompok-kelompok lain, bahkan kepedulian termasuk sekarang di masjid-masjid, ya di musola, bahkan di tempat umum ini orang sudah banyak menyediakan untuk iftar, untuk bisa merasakan bareng-bareng. Sedangkan juga mungkin pembagian zakat fitrah dan zakat yang lain pun bisa sudah ada. Yang jelas tapi kan sudah ada, Pak. Ya. Cuma memang belum bisa sepenuhnya, belum bisa menyentuh semuanya. Nah, ini dari setiap diri kita ini makanya diharapkan ada kemauan yang kuat ya untuk ikut peduli ambil bagian itu. Walaupun misalnya nanti bersedekah infak tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi di bulan Ramadan ini lebih banyak, lebih bergairah. Sedangkan bulan-bulan berikutnya tetap ada santunan itu kepada para du'afa ini, dan lazais ini adalah yang dikelola oleh Muhammadiyah maupun juga Nahdlatul Ulama, ya. Ini terus berputar terus, ikut berbagi kemana-mana. Nah, seperti itulah sampai sentuhan-sentuhan lazismu ini, apalagi ada bencana, ya terus di tempat-tempat tertentu juga ambulan siap, ya. Bahkan yang sudah banyak dilakukan oleh lazismu itu adalah menambah gaji guru yang masih di bawah standar. Nah, ini sudah diupayakan itu. Apalagi pembagian istilahnya untuk kontribusi makan dan minum itu sudah Pak Yudi sudah dilakukan. Tapi memang belum menyeluruh semuanya tercover, dan ini terus diupayakan. Ada pedulian dari kita-kita ini sehingga nanti bisa lebih banyak yang disantuni. Begitu, ya. Bu Bukhari, ya. Kalau toh memang sudah baca Al-Qur'an, alhamdulillah sudah mendapatkan kebaikan pahala. Setidak-tidaknya satu huruf, misalnya bismillah, ini kan 4 huruf. Ba, sin, mim, bismillah. 5 huruf ini sudah Allah berikan 10 karena ayatnya manja abil hasanati falahu asru amsaluha. Siapa yang berbuat kebaikan maka Allah lipatkan 10 kali pahalanya. Apalagi dengan baca surat apa saja, misal 1 juz sudah banyak pahalanya. Nah, sekarang sudah banyak di toko-toko, toko buku itu Al-Qur'an dan terjemahannya. Ngapunten, monggo diupayakan membeli. Apalagi di bulan Ramadan ini semangat. Nah, sekarang hijrahnya panjenengan berarti sebelum tahu artinya, sekarang di bulan Ramadan beli buku terjemah Al-Qur'an. Sehingga setiap kali habis membaca, oh ternyata artinya alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Rahim, yang Maha Pengasih dan seterusnya. Ya, insya Allah nanti ada kerinduan dan ada perubahan hidup yang signifikan karena ada penambahan, peningkatan ibadah yang panjenengan lakukan. Ngaten Bu Bukhari. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bukhari di Donomulyo. Ini WhatsApp yang dibacakan terakhir.
Kemudian ada juga Pak Ahmad Irwan pagi ini mengirimkan voice note. Coba kita putarkan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Maisaroh, saya Ahmad Irwan. Mau bertanya, barusan telepon beberapa kali nggak ada yang ngangkat. Begini Bu, kan puasa ini sudah masuk hari yang ke-11 kan. Nah di mana katanya kan catatan di belenggu, tetapi godaan lebih dahsyat di bulan puasa di sini yang saya rasakan. Nah saya mau tanya Pak, bagaimana tidak di luar kesadaran melihat sesuatu yang mengindahkan sehingga keluarlah cairan itu, batal tidak puasanya secara hukum Islam? Mohon saran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau memang itu melihatnya tidak sengaja dan memang Allah memberi seorang hamba itu ya kelebihan hormon ya. Jadi hanya melihat sepintas saja sudah keluar dan tanpa disengaja ya, apalagi tidak dengan ngapunten istilahnya berhubungan ya tidak membatalkan puasa Pak Irwan ya. Cuma saja kalau kemudian diulangi lagi melihatnya, memandangnya, kok asik ya. Nah ini jelas disengaja sehingga ya menjadi rusak puasanya eman-eman. Jadi kalau itu tadi set, kemudian dia sesuatu, Masya Allah ya, terus keluar ya sudah, tidak dipakai lagi karena itu termasuk najis tetapi tidak membatalkan puasa ya, sehingga masih terus bisa berpuasa. Segera berwudu, mohon kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal-hal ini adalah keadaan, termasuk keadaan-keadaan yang normal yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Cuma saja porsinya beda-beda ya. Kalau sampai keluar hanya melihat sepintas, ya itu mungkin memang termasuk yang lebih diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hormonal seksualnya. Seperti itu Pak Irwan, terus saja berpuasa pokoknya, tapi jangan terus disengaja mencari tempat-tempat yang bisa terlihat indah begitu ya. Tetap harus berpuasa matanya. Baik, terima kasih. Itu menjadi WhatsApp terakhir pagi ini Ustazah Mai, monggo sebagai penutup. Ya. Terima kasih kepada semuanya para pendengar sekalian yang berbahagia. Pak insya Allah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita, Mbak Laras, RRI Malang tetap bersemangat menjadi lebih baik ya, supaya kebaikan-kebaikan itu tidak musnah, apalagi pudar dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang penting tadi adalah pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah sangat mencintai amalan yang terus menerus. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqollah. Ya, terus menerus sampai nanti usai Ramadan, sampai Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, sekali lagi mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami, tetapi dengan tetap sharing ini kita telah berupaya tahan dirinya untuk berbuat kebaikan, dan Allah sangat suka dan akan diberi balasan yang terbaik insyaallah. Semoga kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi ini memberikan pencerahan tentang bagaimana kita melakukan perubahan diri menjadi lebih baik. Hijrah tidak hanya berpindah, namun juga harus melakukan kebaikan ya, meninggalkan sesuatu yang buruk dan menggantikannya dengan
kebaikan. Nah, juga disampaikan tadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan, apalagi di momen Ramadan ini berlipat-lipat begitu ya. Rasulullah ini adalah seorang yang dermawan, tapi lebih dermawan lagi pada saat Ramadan. Bisa dilakukan dengan hal-hal kecil seperti bersedekah. Jika tidak ada uang, bisa digantikan dengan apa yang kita punya, senyum, tenaga, dengan ilmu yang kita punya, disebarkan kebaikan juga dari perkataan dan perbuatan kita. Nah, dan juga terakhir tadi disampaikan oleh Ustazah Mai, mengingatkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit gitu ya, konsisten begitu. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak berhenti, tetap menjaga keikhlasan dan konsisten melakukan kebaikan bahkan setelah Ramadan.